Kekhawatiran Demokrat mengenai isu ini. Sebenarnya kalau mau jujur, Demokrat ini sepertinya kurang peduli dengan esensi demokrasi, tapi mereka lebih peduli dengan nasib AHY kelak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Demokrat takut kalau partainya tidak sanggup bersaing jika Jokowi ikutan pilpres lagi. Makanya Jokowi akan dibilang haus kekuasaan, lah gila jabatan lah, dan sebagainya. Jika Jokowi misalkan memutuskan menjadi cawapres, pasti akan ada banyak parpol yang mendukung. Itu sudah pasti. Tapi partai oposisi pasti akan bersikap sebaliknya, protes kesal, sewot, gelisah, resah, semuanya bercampur. Ya jadi satu seperti gado-gado. Artinya persaingan yang dihadapi AHY yang juga mau jadi capres atau cawapres kian ketat dan keras. Bertambah satu saingan kuat, AHY makin jauh dari mimpi jadi presiden. Sekarang saja dia sudah kesulitan, apalagi ditambah Jokowi. Habislah sudah. Tidak usah ikut pilpres lagi. Pulang ke rumah, cuci muka lalu tidur dengan tidak nyenyak ya. Jadi belakangan ini banyak yang ingin Pak Jokowi menjabat selama mungkin, entah itu lewat wacana 3 periode atau isu penundaan pemilu. Itu yang dulu. Ya, ini berbeda nasibnya dengan Anies yang sebentar lagi akan mundur dari jabatannya pada tanggal 16 Oktober. Tapi banyak yang mengucapkan syukur karena terbebas dari beban berat selama 5 tahun. Mengenai Pak Jokowi ini ada satu wacana yang sedang mencuat dan sepertinya sah dilakukan, yaitu Jokowi masih bisa menjabat tapi sebagai wakil presiden. Ini terkait dengan pernyataan MK yang mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang presiden 2 periode untuk menjadi cawapres di periode berikutnya. PDIP melalui Ketua DPP Bambang Pacul juga sepakat dengan pernyataan MK lantaran dalam aturannya memang tidak dijelaskan dengan detail. Jadi seandainya Jokowi mau menjadi cawapres, maka itu sangat bisa terjadi dengan syarat diajukan oleh parpol dan gabungan parpol koalisi. Dan ternyata Gerindra juga ikut merespon peluang menduetkan Prabowo dan Jokowi bisa terjadi. Meskipun nantinya tergantung Pak Jokowi apakah dia mau atau tidak, dan keputusan akhir juga ada di tangan Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Jadi sebenarnya ini menarik meskipun Pak Jokowi pernah mengatakan dia tidak mau lagi 3 periode, tapi belum menjelaskan dengan pasti apakah juga tidak akan menjadi cawapres. Politik itu sendiri dinamis, apapun bisa terjadi. Tapi wacana ini malah membuat demokrasi sepertinya kepanasan. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mewanti-wanti Jokowi agar tidak terjebak. Menurut dia, Jokowi harus mengikuti presiden sebelumnya, yaitu SBY, yang bilang kalau Jokowi ingin memilih jalan yang sama. Ya, dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai sebangsa, sebagai seorang negarawan, atau malah termakan bujuk rayu Brutus-Brutus di sekelilingnya yang melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara. Ia bilang, kenapa kita pergi dari Orde Baru itu memperjuangkan reformasi karena ingin adanya pembatasan kekuasaan. Kemudian kita tahu bahwa tidak ada pembatasan kekuasaan itu sangat berbahaya sekali, yang akan mendatangkan permasalahan besar bagi bangsa dan merusak negeri ini. Jadi dia bilang SBY juga pernah dihadapkan pada situasi sulit di mana dia diisukan juga agar menjabat 3 periode ketika menjadi presiden. Tapi hal itu bisa dihadapi. Dia bilang setelah 3 periode gagal, setelah 23 tahun perpanjangan gagal, mau dibuat cara lain dengan menjadi wakil presiden. Gitulah. Oke, secara konstitusi boleh. Esensinya apa kalau dari perubahan reformasi, pembatasan kekuasaan hanya berkutat di pihak-pihak tertentu saja? Saya paham kekhawatiran Demokrat mengenai isu ini. Sebenarnya kalau mau jujur, Demokrat ini sepertinya kurang peduli dengan esensi demokrasi, tapi mereka lebih peduli dengan nasib AHY kelak. Demokrat takut
kalau partainya tidak sanggup bersaing jika Jokowi ikutan pilpres lagi. Makanya Jokowi akan dibilang haus kekuasaan lah, gila jabatan lah, dan sebagainya. Demokrat takut kalau partainya tidak sanggup bersaing jika Jokowi ikutan pilpres lagi. Makanya Jokowi akan dibilang haus kekuasaan, lah gila jabatan lah, dan sebagainya. Jika Jokowi misalkan memutuskan menjadi cawapres, pasti akan ada banyak parpol yang mendukung. Itu sudah pasti. Tapi partai oposisi pasti akan bersikap sebaliknya, protes kesal, sewot, gelisah, resah, semuanya bercampur. Ya jadi satu seperti gado-gado. Artinya, persaingan yang dihadapi AHY yang juga mau jadi capres atau cawapres kian ketat dan keras. Bertambah satu saingan kuat, AHY makin jauh dari mimpi jadi presiden. Sekarang saja dia sudah kesulitan, apalagi ditambah Jokowi. Habislah sudah. Tidak usah ikut pilpres lagi. Pulang ke rumah, cuci muka, lalu tidur dengan tidak nyenyak ya. Jadi belakangan ini banyak yang ingin Pak Jokowi menjabat selama mungkin, entah itu lewat wacana 3 periode atau isu penundaan pemilu. Itu yang dulu. Ya, ini berbeda nasibnya dengan Anies yang sebentar lagi akan mundur dari jabatannya pada tanggal 16 Oktober. Tapi banyak yang mengucapkan syukur karena terbebas dari beban berat selama 5 tahun. Mengenai Pak Jokowi ini ada satu wacana yang sedang mencuat dan sepertinya sah dilakukan, yaitu Jokowi masih bisa menjabat tapi sebagai wakil presiden. Ini terkait dengan pernyataan MK yang mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang Presiden 2 periode untuk menjadi cawapres di periode berikutnya. PDIP melalui Ketua DPP Bambang Pacul juga sepakat dengan pernyataan MK lantaran dalam aturannya memang tidak dijelaskan dengan detail. Jadi seandainya Jokowi mau menjadi cawapres, maka itu sangat bisa terjadi dengan syarat diajukan oleh parpol dan gabungan parpol koalisi. Dan ternyata Gerindra juga ikut merespon, peluang menduetkan Prabowo dan Jokowi bisa terjadi. Meskipun nantinya tergantung Pak Jokowi apakah dia mau atau tidak, dan keputusan akhir juga ada di tangan Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Jadi sebenarnya ini menarik meskipun Pak Jokowi pernah mengatakan dia tidak mau lagi 3 periode, tapi belum menjelaskan dengan pasti apakah juga tidak akan menjadi cawapres. Politik itu sendiri dinamis, apapun bisa terjadi. Tapi wacana ini malah membuat demokrasi sepertinya kepanasan. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mewanti-wanti Jokowi agar tidak terjebak. Menurut dia, Jokowi harus mengikuti presiden sebelumnya, yaitu SBY, yang bilang kalau Jokowi ingin memilih jalan yang sama. Ya, dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai sebangsa, sebagai seorang negarawan, atau malah termakan bujuk rayu Brutus-Brutus di sekelilingnya yang melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara. Ia bilang, kenapa kita pergi dari Orde Baru itu memperjuangkan reformasi karena ingin adanya pembatasan kekuasaan. Kemudian kita tahu bahwa tidak ada pembatasan kekuasaan itu sangat berbahaya sekali, yang akan mendatangkan permasalahan besar bagi bangsa dan merusak negeri ini. Jadi dia bilang SBY juga pernah dihadapkan pada situasi sulit di mana dia diisukan juga agar menjabat 3 periode ketika menjadi presiden. Tapi hal itu bisa dihadapi. Dia bilang setelah 3 periode gagal, setelah 23 tahun perpanjangan gagal, mau dibuat cara lain dengan menjadi wakil presiden. Gitu loh. Oke, secara konstitusi boleh. Esensinya apa kalau dari perubahan reformasi, pembatasan kekuasaan hanya berkutat di pihak-pihak tertentu saja? Saya paham kekhawatiran Demokrat mengenai isu ini. Sebenarnya kalau mau jujur, Demokrat ini sepertinya kurang peduli dengan esensi demokrasi, tapi mereka lebih peduli dengan nasib AHY kelak. Demokrat takut kalau partainya tidak sanggup bersaing jika Jokowi ikutan pilpres lagi. Makanya Jokowi akan dibilang haus kekuasaan lah, gila jabatan lah, dan sebagainya. Demokrat takut kalau partainya tidak sanggup bersaing jika Jokowi ikutan Indonesia tanah air
pusaka abadi nan jaya.